Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Adi Saputra. Saya adalah seorang guru matematika di SMAN 1 Slong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Angkatan 2 di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMAN 1 Slong, Lombok Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya melaksanakan pada kelas 10 dengan materi barisan dan deret geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, aku minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Masuk hari ini? Oke, masuk semua. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan bahwa materi yang sudah dipelajari kemarin yaitu barisan dan deret geometri. Ya, jadi materi yang sudah kita pelajari kemarin, pada hari ini kita akan lanjutkan ya tentang bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi dalam pembelajaran matematika tentunya kalian bertanya, kemarin sudah belajar tentang rumus atau perhitungan dari barisan dan deret geometri. Nah, mungkin ada yang bertanya, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari apa Pak Guru? Aplikasi dari barisan dan deret geometri ini dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Itu pada pembelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri ini kita selesaikan. Contohnya akan Pak Guru tampilkan di akun psikologi. Ya, mari sudah Pak Guru sampaikan materinya ke akun psikologi kalian masing-masing. Dan Pak Guru harap kalian sudah mempelajarinya. Ya, pada pembelajaran matematika mungkin ada dari kalian yang merasa bahwa matematika itu sulit, matematika itu membingungkan karena harus banyak menghitung rumus. Ya, jadi Pak Guru memberikan kalian motivasi bahwa matematika itu selalu kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh secara tidak langsungnya, kalian sudah mulai berpikir matematika sejak kalian bangun tidur. Contohnya, kalian bangun tidur misalkan pukul 6, kemudian mandi, kalian sudah lihat jam. Oh, saya nanti berangkat 6.30 ke sekolah. Kira-kira saya nyampe jam berapa? Itu kalian sudah berpikir matematika. Ya. Jadi sekali lagi, matematika itu sudah terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, hanya saja kalian mungkin tidak menyadarinya secara langsung. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu menyelesaikan masalah yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Pak Guru minta satu orang perwakilan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Krisna. Tujuan pembelajaran TP1, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah berkaitan barisan dan deret geometri dengan tepat. TP2, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah berkaitan deret geometri hingga dengan tepat. Baik, itu tadi sudah dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Pak Guru berikan suatu contoh kasus
atau masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini yang kaitannya tentang ekonomi. Di sini Ayah Tony memiliki pabrik roti, ya. Nah, pabrik roti Ayah Tony ini mengalami masalah jumlah produksi yang disebabkan oleh COVID-19. Produksi roti pada bulan pertama yaitu 10.000 buah. Kemudian produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun, yaitu 1/5 kali dari produksi bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh masalahnya. Berdasarkan masalah ini, Ayah Tony mau memperkirakan bulan kelima, bulan keempat atau bulan ketiga produksinya kira-kira berapa. Sehingga dengan memprediksikan jumlah produksinya, Ayah Tony bisa mengambil keputusan strategi apa yang harus dia gunakan untuk meningkatkan hasil penjualannya. Contoh masalah berikutnya, mungkin ada nanti dari kalian yang masuk di bidang biologi, ya. Di sini kaitannya untuk bidang biologi, khususnya bidang patologi, ya. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 15 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri ada 400. Berapa banyak bakteri setelah 30 menit? Atau kalian ingin mencari berapa sih banyak bakteri setelah 3 jam atau 4 jam? Ya. Kira-kira bisa tidak diselesaikan dengan barisan dan deret geometri? Jadi di sini yang harus kalian tentukan apa? Nilai awalnya kan? Nilai awalnya, kemudian apa juga? N-nya kan? N-nya berapa? Rasionya berapa? Rasionya sudah ada ditemukan di sini? Ya. Jadi berdasarkan materi kita kemarin, untuk menentukan berapa banyak bakteri setelah N menit, kalian bisa menggunakan rumus deret geometri. Oke, pada bidang fisika misalkan, ini contoh masalah pada bidang fisika, ya. Sebuah bola dijatuhkan dari lantai dengan ketinggian 6 meter dan memantul dengan tinggi pangkalan 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Berapa panjang lintasan yang terbentuk sampai bola itu berhenti memantul? Nah, untuk kasus ini kira-kira penyelesaiannya dengan barisan dan deret geometri tak? Enggak. Ya. Berarti untuk kasus ini kita menggunakan deret geometri tak? Enggak. Nah, tentunya nanti kalian pikirkan suku awalnya berapa, rasionya berapa, ya. Silakan nanti kalian eksplorasi lagi. Pak Guru minta kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit. Secara kelompok, dan kemudian setelah selesai nanti Pak Guru minta untuk kita
perhatikan nanti misalkan hasil perhitungannya dengan desimal, ya kalian bisa bulatkan 3 angka di belakang koma. Dan dibulatkan 3 angka di belakang koma karena di sana misalnya 1/5 kali ya. Jadi dibulatkan 3 angka di belakang koma. Itu hasil yang desimal. Jelas ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ada yang sudah selesai? Ya nanti setelah ini masih ada waktu 10 menit lagi, ya. Setelah ini Pak Guru minta perwakilan kelompok 2, ya, untuk mempresentasikan hasil kerjaannya, dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi Pak Guru minta perwakilan 2 kelompok ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, nanti ditentukan mana yang akan dipresentasikan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, waktunya sudah habis. Jadi Pak Guru minta perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya untuk masalah nomor 1. Silakan kelompok 2 presentasikan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Berdirinya kami di sini dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi barisan dan deret geometri. Saya Nurul Askia sebagai moderator, kemudian di sebelah kiri saya Najwa Sofianti sebagai non-tulen,
dari kelompok 3 mengerjakan masalah nomor 3 ya. Oke, sekali lagi Pak Guru minta tolong diperhatikan teman-temannya yang presentasi. Kalau ada yang tidak jelas dari penyampaian temannya yang kelompok 3 silakan ditanyakan. Paham ya? Oke, silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan meminta pemilih yang berkenalan kepada kelompok saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan jelaskan beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan soal diskusi kami. Pertama, 10 dan 3/4. Nilai angka 10 merupakan nilai suku pertama, kemudian 3/4 merupakan rasionya. Jika diketahui, penyelesaian dari soal berikut merupakan menggunakan rumus tersebut. Yang pertama, suku pertamanya sudah diketahui, yaitu 10, atau mungkin bisa disebut dengan A. Kemudian dimasukkan rumus rasio dikalikan dengan suku pertama merupakan cara mencari dari nilai suku selanjutnya ataupun suku kedua, sehingga terjadilah penyelesaian sebagai berikut. 3/4 merupakan rasio dari bilangan 10 dikali dengan 3/4. Jika diketahui nilai suku kedua tersebut yaitu 15/2. Dari mana nilai 15/2? Di mana 3 kali 10 adalah 30, kemudian 30 ini dibagi dengan 4, sehingga kami menyederhanakan bilangan tersebut menjadi 15/2. Kemudian lanjut pada pencarian nilai suku ketiga. Nilai suku ketiga tetap menggunakan rasio yang sama, yang dimana 3/4 dikalikan dengan suku kedua, yaitu yang di sini turun menjadi di sini. Kemudian 3/4 dikalikan dengan 15/2 menghasilkan 45/8. Sehingga soal ilustrasi di samping menyelesaikan ataupun menginginkan bahwasanya S tak terhingga. Yang dimana rumus dari S tak terhingga itu merupakan dari S naik ditambah dengan S turun. Namun sebelum itu marilah kita mencari sama-sama yang pertama yaitu S naiknya dan S turunnya. Rumus S naik. Rumus S naik yaitu 15/2 atau A dibagi dengan 1 kurangi dengan rasio. Langsung saja dimasukkan ke rumus. Yang pertama itu nilai suku pertama yaitu 15/2 dibagi dengan 1 min rasio atau 3/4, sehingga menghasilkan 15/2 dibagi dengan 1/4, sehingga dikali 9 atau dibalik karena pembagian, sehingga menghasilkan nilai 30. Kemudian S turunnya di sini yaitu tetap di sini. Mari kita lihat bahwasanya ilustrasi berikut sudah menyediakan nilai dari S turunnya yaitu 10. Akan tetapi kita harus tetap mencarinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu S1 yaitu 10 dibagi dengan 1 min 3/4 menghasilkan nilai dengan 10/1/4, sehingga menghasilkan nilai dengan 40. Kemudian apabila sudah diketahui nilai S naik dengan nilai S turun, tinggal kita memasukkan rumus untuk mencari nilai S tak hingga, yang dimana rumusnya adalah S naik ditambah dengan S turun 30 ditambah dengan 40, sehingga menghasilkan nilai akhir yaitu 70. Baik, itu presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Silakan angkat tangannya untuk yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa adanya perbedaan nilai awal antara lintasan naik dan lintasan turun? Baiklah, kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu
mengapa terjadinya perbedaan dari setiap penurunan dari nilai S naik dengan S turun. Di sini kita sudah melihat bahwasanya nilai grafik yang pertama sudah dijelaskan atau sudah diketahui yaitu 10. Sedangkan nilai naik selanjutnya itu belum diketahui. Sehingga kita mencari dengan rumus sebagai yang sudah saya jelaskan tadi dengan mengalihkannya dengan rasionya tersebut. Sehingga dari rumus tersebut kita menemukan bahwasanya nilai selanjutnya ataupun nilai naik kedua dari sini itu jelas-jelas berbeda. Karena mengapa? Karena terjadinya rasio. Rasio inilah yang menyebabkan nilai tersebut berbeda. Sehingga ditentukan antara perbedaan dengan suku pertama dengan suku kedua itu ditentukan dari rasionya. Mengapa tersebut? Karena setiap penurunan dari bola basket ini tentunya akan memiliki energi potensial ataupun gravitasi yang tidak sama, sehingga hal tersebut akan membedakan hal tersebut. Jadinya di sini sudah jelas bahwasanya suku yang pertama sudah dikali 10 dengan suku kedua yang dikalikan dengan jumlah rasio menjadi 15/2. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan kelompok 1. Oke, ini tuh untuk presentasi dan mengucapkan terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kita terus dulu. Baik, silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Baik, itu tadi penyelesaian dari beberapa masalah matematika yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Ya, dari hasil jawaban teman-teman kalian yang sudah presentasi tadi sudah benar ya. Dan tadi untuk yang bertanya, tadi ada yang bertanya untuk yang ini ya, kelompok 1. Jadi bertanya kelompok 3, kenapa ada perbedaan antara nilai awal yang naik, lintasan yang naik dengan lintasan yang turun. Ya, karena di sini sudah dijawab tadi ada kelompok 3. Coba kalau kita perhatikan gambar ini. Ya. Di sini ada lintasan turun, kemudian ada lintasan naik. Jadi, kalau kita hitung semua lintasan bola ini sampai dia berhenti. Di sini ada lintasan turun. Lintasan turun itu dia mulai dengan ketinggian 10 meter. Ya. Nah, setelah turun dia memantul. Memantulnya berapa? 3/4 dari tinggi sebelumnya, yaitu 10. Nah, tinggi sebelumnya 10 meter, dia memantul 3/4. Berarti di sini untuk yang suku naiknya, nilai suku awalnya adalah 3/4 dikali 10, yaitu 15/2 meter. Makanya di sini dibagi dulu, ada yang lintasan naik, ada yang lintasan turun. Ya, itu ya sebabnya suku awalnya berbeda. Untuk lintasan turun suku awalnya 10, untuk lintasan naik suku awalnya 15/2. Rasionya bagaimana? Rasionya sama. Ya, rasionya yaitu 3/4 dari sebelumnya. Ya, saya pahami ya? Bisa. Oke, jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Dan terima kasih sudah aktif. Kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Itu plus untuk kita semua. Jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, itu adalah tentang masalah-masalah yang mungkin akan kalian hadapi yang bisa diselesaikan dengan barisan dan deret geometri. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada materi berikutnya. Ya, sebelumnya
Pak Guru minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu mulai dari permasalahan yang pertama yang dimana kita mencari tahu bahwasanya berapa jumlah produk setiap periode yang dibutuhkan. Dan di sana sudah kita mempelajari bahwasanya kita akan menalari ataupun kita akan menganalogikan bahwasanya apa upaya yang kita akan lakukan apabila kita sudah mengetahui jumlah ataupun produk yang akan mengalami penurunan selama setiap periodenya, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari permasalahan kedua yang dimana kita mempelajari tentang lebih tepatnya seperti gaya gravitasi yang dipanggungkan oleh bola basket, yang dimana kita sudah mencari tahu bahwasanya setiap penurunan ataupun setiap pantulan dari bola basket tersebut tidak sama sepenuhnya, tetapi setiap periode yang dipanggungkan itu menciptakan nilai yang berbeda. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh teman tadi. Jadi kalau kita melihat ulang dari yang sudah kalian pelajari tadi, seperti yang hasil pertama, ya masalah ekonomi kaitannya dengan produksi. Ya. Nah itu tadi sudah dijelaskan bagaimana penyelesaian masalah kaitannya dengan ekonomi dan diselesaikan dengan barisan dan daerah geometri. Nah untuk yang ketiga, ya untuk materi yang ketiga tadi, untuk ya, untuk masalah bola basket ini, ya ini diselesaikan dengan menggunakan deret geometri tak. Ya, ini ada yang tadi masalah pertama itu dengan deret geometri. Untuk yang masalah ketiga dengan menggunakan deret geometri tak. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dan cakupan kalian dalam pelajaran kali ini. Dan Pak Guru ingatkan untuk materi berikutnya Pak Guru akan memberikan kalian dari di akun psikologinya sudah ada. Di akun psikologinya dan kita jadi di akun psikologinya ya tadi kalian sudah mengerjakan KKBD. Nah selanjutnya ada tugasan yang Pak Guru kirimkan di psikologinya, ada penilaian 2 yaitu barisan dan deret geometri. Ya, penilaian 2 silakan kalian kerjakan soalnya, ya kalian bisa diskusikan dengan temannya di rumah. Oke, saja silakan kembali ke kedudukan semula. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita berharap bahwasanya pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa berguna untuk masa depan. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, kali lagi Pak Guru ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian selama pembelajaran hari ini. Harapannya apa yang sudah kalian pelajari bisa kalian manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Dan sekali lagi Pak Guru ingatkan kalian untuk tetap terus belajar, ya, dan selalu memberikan prestasi untuk diri kalian dan kedua orang tua kalian. Terima kasih Pak Guru tutup untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.